salam jumpa kembali. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai pola interaksi makhluk hidup dalam ekosistem. Pada pembelajaran ini, kita akan banyak berbicara mengenai hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Simak isi video berikut ini dan dengarkan baik-baik agar dapat menjadi manfaat bagi kamu. Tujuan pembelajaran, setelah belajar mengenai pola interaksi ini, Ibu harapkan kamu dapat menjabarkan apa-apa saja pola makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kamu dengan terperinci, atau apa-apa saja pola-pola interaksi yang bisa kamu sampaikan dengan jelas. Itu yang akan kita capai setelah selesai pembelajaran ini. Macam-macam pola interaksi. Dalam satu ekosistem banyak sekali pola interaksi yang terjadi. Kita akan membahas beberapa di antaranya. Yang pertama itu adalah simbiosis, di mana simbiosis ini terdiri dari simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Kemudian yang kedua ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Sebelum kita bahas mengenai berbagai simbiosis dan rantai makanan, ada baiknya kita mengenal dulu apa sih itu autotrof dan apa heterotrof. Autotrof berarti makhluk hidup itu dapat memproduksi makanannya sendiri, sehingga disebut sebagai produsen. Sedangkan heterotrof adalah makhluk hidup yang memakan hasil dari produsen tersebut, maka dia disebut dengan konsumen. Kita masuk dengan simbiosis mutualisme. Mutualisme terjadi apabila interaksi antara dua makhluk hidup atau lebih sifatnya saling menguntungkan. Sebagai contoh, di dalam gambar ada bunga dengan kupu-kupu, di mana kupu-kupu mendapatkan madu dari bunga, dan bunga juga dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. Kemudian ada kerbau dan burung jalak. Untuk kerbau dan burung jalak, coba kamu cari tahu apa ya yang menyebabkan mereka bersimbiosis mutualisme. Kemudian yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Ini terjadi apabila salah satu hewan diuntungkan, sementara makhluk hidup yang lainnya tidak mendapatkan apa-apa, tidak diuntungkan, tidak juga dirugikan. Hal ini dapat dilihat dari contoh ikan hiu dan ikan remora, di mana ikan remora mendapat sisa-sisa makanan dari hiu, sementara ikan hiu tidak mendapatkan apa-apa dari ikan remora. Kemudian, untuk yang selanjutnya ada simbiosis parasitisme. Ini terjadi apabila salah satu makhluk hidup diuntungkan, sementara yang lain dirugikan. Sebagai contoh, ini adalah nyamuk dengan manusia, di mana nyamuk mendapat keuntungan dengan menghirup darah manusia, sedangkan manusia malah dirugikan. Begitu juga dengan lalat buah dan buah belimbing. Kemudian rantai makanan. Rantai makanan itu adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Jadi, pada rantai makanan ada nampak jelas yang mana produsen, yang mana konsumen pertama, yang mana konsumen kedua, konsumen ketiga, dan seterusnya, dan juga ada pengurai di situ. Jadi di sini adalah proses makan dan dimakan. Kemudian apa bedanya rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Pada rantai makanan, biasanya hanya terdapat pada satu siklus rantai makanan saja. Sementara jaring-jaring makanan, terdapat beberapa siklus rantai makanan yang saling berhubungan. Jadi, kalau jaring-jaring makanan, berarti terdiri dari lebih dari satu rantai makanan. Untuk hal ini, anak ibu agar lebih memahaminya ya. Kegiatan makan dan dimakan tersebut berkaitan dengan kegiatan predasi, di mana terjadi interaksi antara mangsa dan pemangsa, di mana interaksi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan jumlah pemangsa dan mangsa dalam sebuah ekosistem. Demikianlah yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kamu dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kamu. Sekian dan terima kasih.
Sampai jumpa kembali.